Salam. Puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk kita beribadah. Kita akan mulai ibadah kita pada saat hari ini. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, kita menyanyi bersama-sama dari NKI nomor 157, Haleluya, puji Tuhan. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Baik, yang ketiga saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama. Segala salib yang membuka hati, oleh karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah hari ini, dari awal pertengahan hingga pada usainya, boleh jadi di dalam pimpinan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyanyi bersama dari NKI 238, bersiap menanti kedatangan Tuhan. Siap dirimu, sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan Dia akan datanglah menjadi sultan. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Bait yang ketiga. Berjagalah, berdoalah, menanti Tuhanmu, baik tilik tanda waktunya, menanti beri teguh. Ketika nyata orang tak, melainkan Bapa sajalah, dan memang tidak lagi jauh, berjaga-jaga. Hendaklah engkau jaga-jaga. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah.
nats pembimbing kita terambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Amin untuk nats pembimbing bagi kita pada saat hari ini. Kita menyanyi bersama-sama dari NKI 197, Aku Tahu Yang Ku Percaya. Saya mengajak sidang jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristiani kita. Pengakuan iman Kristiani. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam ruang kesaksian persembahan pujian, tetapi sebelumnya kita menyanyi bersama-sama pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Kita menaikkan pujian sambil bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan,
kita. Saya berikan kesempatan untuk Wek Ramenyu menaikkan pujian bagi Tuhan. Di kaki salibmu
Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi bersama-sama suatu pujian yang mengatakan bahwa aku percaya. Tiada yang seperti Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya undang kita sekalian untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami sekalian sebagai umat ketebusan-Mu untuk boleh mendapatkan pemahaman apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Hamba menyerahkan diri ke dalam pimpinan kasih-Mu, sehingga apapun yang disampaikan boleh bermuara bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap umat-Mu boleh diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami siap diberkati. Haleluya, amin. Bapak Mama sekalian, dipersilakan duduk kembali dan mari kita membuka kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini yang terambil dari kitab Yudas ayat 17 hingga 23. Kitab Yudas ayat 17 hingga 23. Karena kitab Yudas hanya memiliki satu pasal.
Saya akan bacakan buat kita sekalian, Bapak, Mama, Saudara-saudari bisa mengikutinya dalam hati. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita, dan tentunya kita yang berbahagia adalah mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan menerapkan di dalam setiap perjalanan kehidupan. Saat ini kita akan renungkan firman Tuhan ini dalam sebuah tema, menyelamatkan dengan belas kasihan. Bapak, Mama, Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kediaman kita masing-masing tentunya kita percaya bahwa kita ada di tempat yang paling nyaman. Karena tempat yang paling nyaman adalah di rumah. Dan saat ini, tatkala pandemi COVID-19 ini melanda daerah kita, melanda negara kita, bangsa kita, bahkan dunia ini. Dunia mengakui bahwa tempat teraman adalah di rumah. Bapak, Mama yang terkasih, tatkala kita ada di dalam rumah kita, kita merasa bahwa itu tempat yang memberikan kita selamat daripada godaan atau gangguan virus, bahkan hal-hal yang lain. Dan untuk itu, kita akan belajar lebih jauh, menyelamatkan dengan belas kasihan. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menyelamatkan memiliki makna meluputkan dari bahaya atau bencana. Ya. Bahkan mengikhtiarkan supaya selamat, menolong, bahkan membela sehingga manusia bisa memperoleh keselamatan. Dan saat ini saya percaya bahwa kita sudah sering mendengarkan kata selamat ini. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah pernah melakukan hal ini. Di saat kita diperhadapkan dengan orang yang membutuhkan pertolongan dari kita, kita melakukan hal yang terbaik, meluputkan dia daripada bahaya, menolong dia daripada bahaya, sehingga dia tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menyelamatkan adalah kerinduan daripada Allah yang diberikan bagi setiap orang percaya, dilanjutkan dalam kehidupan ini. Menyelamatkan dengan belas kasihan. Belas kasihan memiliki makna yang identik dengan murah hati. Minggu lalu kita baru belajar tentang orang Samaria yang murah hati. Dan tentunya selama bulan ini kita akan belajar tentang murah hati. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih, memang kata ini
Enak sekali di saat kita katakan, mari kita menjadi orang yang murah hati. Mari kita melakukan itu di dalam kehidupan ini. Namun di saat kita diperhadapkan dengan peristiwa di mana kita harus murah hati, kadangkala kita mulai menggunakan pikiran kita yang terbatas ini. Dia tidak pantas untuk mendapatkan kemurahan hati saya. Karena apa? Murah hati menyangkut perasaan. Ya, kalau sudah perasaan Bapak Mama yang terkasih, saya percaya Bapak Mama lebih tahu kondisi hati kita. Karena kalau perasaan ini disentil sedikit saja, bisa terjadi benturan yang luar biasa. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap manusia pasti mau menjalani hidup ini dengan penuh makna bagi sesama. Ya, seperti pesan firman Tuhan bagi kita bahwa di saat kita menjalani kehidupan ini, kita harus memiliki sifat atau rasa kasih terhadap orang-orang yang membutuhkan perhatian daripada kita. Ya, perhatian dalam maksud ini bukan perhatian, wih saya jatuh cinta sama dia harus lihat sama saya. Tidak. Ya, perhatian yang dimaksudkan di sini, rasa kasih yang dimaksudkan dari firman Tuhan ini adalah kita peduli terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang sulit mendapatkan sentuhan kasih, orang-orang yang dianggap oleh masyarakat tidak penting orang itu. Ya. Bagaimana dengan yang kita lakukan? Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ada orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kita. Mereka tidak pernah merasakan ada rangkulan yang hangat, sentuhan yang penuh kasih bagi kehidupan mereka. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kadangkala kita lebih sibuk dengan yang langsung nampak, memberikan hasil bagi kita daripada yang sekedar saat ada yang susah, yang sedih, kita menghibur dia. Ya. Pilihan ada di dalam tangan kita. Untuk itu Bapak Mama yang terkasih, sebuah pertanyaan bagi kita sekalian hari ini. Sejauh mana kita memiliki belas kasihan dan apa motivasi kita saat kita melakukan belas kasihan itu? Kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang telah saya bacakan buat kita sekalian. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini seperti yang dirindukan oleh Tuhan. Hal yang pertama, supaya keselamatan itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka kita harus membangun diri atas dasar iman yang paling suci. Ya. Iman yang paling suci, luar biasa. Firman Tuhan mengingatkan bagi kita di dalam ayat 20. Bagian B, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ya. Mengapa di sini dikatakan oleh firman Tuhan, bangun iman di atas dasar yang paling suci. Bukan iman yang biasa saja. Ya. Ini sesuatu hal yang luar biasa tatkala alam beritahukan kepada kita. Setiap kita, diri kita masing-masing mengetahui sejauh mana iman kita kepada Allah. Sejauh mana kita memiliki pegangan kepada Yesus Kristus, seberapa besar kita mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam bagian yang pertama ini ditegaskan, bangunlah diri atas dasar iman yang suci. Bangunlah diri, berarti ada kesiapan dari diri kita untuk dibentuk oleh Allah. Dasar iman yang paling suci maksudnya adalah di saat kita percaya kepada Yesus Kristus, berarti pengandalan diri yang ada di dalam kita selama ini kita serahkan kepada Allah. Mengandalkan Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita.
Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menyiapkan diri dengan baik dan sesungguhnya menjadi pribadi yang kokoh, di mana kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh masalah, situasi, kondisi yang ada. Bahkan yang mencekam sekalipun, kita tetap kokoh. Untuk apa? Membangun diri dalam iman. Ya, luar biasa firman Tuhan bagi kita ini. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat kondisi kita saat ini, mau tidak mau kita harus mengakui kita ada di dalam kondisi yang cukup rapuh. Siapa yang tidak takut terkena virus ini? Ya. Sehingga aturan pemerintah pun saat ini luar biasa, Bapak, Mama yang terkasih. Aturan terbaru, kalau didapati kita tidak menggunakan masker, bayar 250.000. Itu tilang sekarang. Luar biasa. Aturan yang baru keluar. Bapak, Mama, mengapa itu dikeluarkan oleh pemerintah? Untuk keselamatan. Itu alasannya bagi kita. Dan memang baik juga kita lakukan hal itu daripada kita punya uang jalan 250. Lebih baik mari kita beli daging makan rame-rame. Bapak, Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, maksud saya saat saya mengungkapkan hal ini, bahwa kondisi kita saat ini sangat rapuh. Ya. Dan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia mau bahwa iman kita tidak menjadi rapuh karena kondisi ini. Kita tidak tergoncangkan atau terombang-ambing karena kondisi ini. Ya. Mungkin sebelum pandemi COVID-19 ini, hal-hal yang lain yang bisa mengombang-ambingkan. Kita dengar orang kalau dia putus cinta, gantung diri. Ya. Ditolak, gantung diri. Saya pernah katakan kepada seorang pemuda, adik, kalau kamu punya cinta ditolak, maka D bertindak. Dan dia pikir D itu dukun. Lalu saya katakan, kau tahu D itu apa? D itu adalah doa. Tikam lutut sudah, begitu. Berlutut, berdoa. Ya. Jadi tidak buat kita bimbang, tidak membuat kita berpikir ada baygon di sana, ada racun tikus dan lain sebagainya. Tidak, kita akan kembali, kita membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Iman di dalam Yesus Kristus tidak bisa diganggu gugat oleh apapun, tidak bisa membuat kita diragukan untuk percaya kepada Dia, untuk melihat bahwa sesungguhnya mujizat Allah pasti terjadi sesuai kehendaknya. Ya, kesaksian pujian tadi luar biasa, ya. Corona akan berlalu. Itu pujian dari Ramenyu luar biasa. Betul, kalau Tuhan kehendaki pasti berlalu. Asalkan apa? Iman, berdasarkan atas iman yang suci. Karena saat Allah mengatakan apa yang engkau imani, itulah yang terjadi. Jadi Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar membangun diri atas dasar yang paling suci. Kepercayaan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi prioritas kita dalam menjalani, mengisi kehidupan ini. Terutama di dalam pengandalan diri kita. Ya. Bapak, Mama yang terkasih, ibaratkan perjalanan kehidupan kita seperti sebuah mobil yang dimana kita yang menyetirnya. Selama ini kita yang menyetir, mau kemana mobil ini kita yang atur. Tapi di saat kita percaya kepada Yesus Kristus, maka setir yang biasa kita baik pegang bahwa harus diserahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau bawa kemana, ikut sudah. Tapi kenyataan saat ini luar biasa. Memang sedikit lucu. Karena apa? Manusia sudah katakan, saya serahkan setir kehidupan ini sama Tuhan Yesus. Benar. Itu betul sekali. Namun di saat menjalani kehidupan ini dia bilang lagi, sabar Tuhan, Tuhan mau belok kemana?
sabar, saya harus lihat dulu. Akhirnya bukan lagi Tuhan yang atur, tetapi dia yang mau mengatur Tuhan. Ini bahaya Bapak Mama yang terkasih. Ya, saya percaya setiap kita yang di rumah bisa renungkan. Saat kita katakan kita percaya Tuhan Yesus yang mengatur kehidupan kita, kita tidak meragukan dia bawa kita kemana. Yang pasti dia akan membawa kita kepada keselamatan. Dia tidak akan membahayakan kita. Mungkin ada badai di tengah jalan, mungkin ada kerikil-kerikil dan lain sebagainya. Tetapi kita akan selamat sampai tujuan. Tatkala kita hanya mengandalkan Tuhan. Untuk itulah Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, iman yang suci sebagai dasar kata firman Tuhan ini mengingatkan bagi saya dan Bapak Mama sekalian, membangun diri atas dasar yang paling kuat, menyerahkan diri kita secara utuh, secara total, tidak separuh-separuh, 50%, 75%, tidak. Tetapi 100%. Itu yang Tuhan rindukan, supaya apa? Dia bisa leluasa membentuk saya dan Bapak Mama. Dia bisa leluasa membawa kita kepada keselamatan yang sejati itu. Ya, jadi Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus selalu menyiapkan yang terbaik bagi kita. Dia tidak mau kita putus di tengah jalan, istilahnya. Ya, kita katakan setia, tetapi dari dalam perjalanan kita mengakhirinya sendiri. Ya, kembali saya suka mengambil contoh orang yang pacaran. Di awal mari sumpah sehidup semati jalan, apapun tantangan, orang tua setuju atau tidak, mari kita maju terus. Tiba-tiba ada sesuatu hal terjadi. Maka mereka katakan, sudah berakhir sampai di sini di bulan Januari, kata Glenn almarhum. Ya? Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, tatkala kita mengandalkan Kristus, dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Sekalipun sulit atau mungkin masih remang-remang tidak jelas tentang kondisi ke depan, tapi ingatlah rancangan damai sejahtera yang Allah percayakan bagi kita. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menggagalkan rencana Allah bagi kehidupan saya dan Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih. Untuk itu, membangun diri di dalam atau di atas dasar iman yang suci adalah hal yang terbaik bagi kita, sehingga kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Tuhan untuk melihat kepada hal-hal yang mulia, hal-hal yang bisa membangun kita. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau jujur, ya, melihat kondisi saat ini di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ya, akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Orang-orang lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan lahiriah dengan berbagai daya usaha mereka lakukan tanpa kenal lelah. Ya, bahkan Bapak Mama yang terkasih, mereka sampai tergeletak sakit karena energi mereka sudah terkuras. Ya, yang lebih mengerikan lagi, mereka mengejek orang-orang yang melakukan kebenaran, orang-orang yang mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ungkapan-ungkapan yang sering dikatakan sok rohani, ya. Padahal orang-orang ini adalah yang sudah kenal Tuhan Yesus. Apa sesungguhnya motif di dalam dirinya dalam beriman itu sesungguhnya? Ya. Tatkala kita melihat lebih jauh, lebih baik dia tidak usah menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, karena hanya kemunafikan yang dinampakkan. Mereka menjalani hidup hanya untuk terpuasnya hawa nafsu kefasikan. Ya, ini mengerikan sekali. Bahkan mereka menciptakan perpecahan. Ya, mulut mereka tidak dikontrol lagi.
Keberadaan hidup mereka tidak dikontrol lagi untuk mempermuliakan nama Allah, tetapi untuk mengejek. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, bagi kita, ya, tatkala Allah percayakan menjadi orang yang percaya, maka kita akan terus mempermuliakan nama Allah. Tidak mungkin kita mengejek Allah yang kita sembah. Kita melihat kenyataan saat ini. Banyak orang yang mengejek apa yang Tuhan lakukan untuk kondisi ini. Pandemi COVID-19 ini. Apa yang Tuhan di mana? Ada sebuah judul perdebatan seperti itu. Tuhan di mana? Bapak, mama, apakah kita tidak tahu di mana Tuhan saat kondisi-kondisi mencekam dalam kehidupan kita? Saya percaya Bapak Mama tahu itu. Tapi ada orang-orang yang tidak mau mengetahui hal itu. Bahkan yang lebih menyedihkan, ada anak-anak Tuhan yang mengejek hamba-hamba Tuhan. Benarkah hal itu? Dia memiliki iman untuk percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan? Karena sesungguhnya dia hanya mau memuaskan hawa nafsu kefasikan yang ada dalam dirinya. Itu menyedihkan hati Allah, ya. Dan sesungguhnya merugikan pribadi yang suka mengejek kepada ciptaan Allah yang lain. Karena sesungguhnya tatkala Allah mengurapi umatnya, mengurapi hamba-hambanya, dia tidak akan membiarkan hambanya untuk dipermalukan. Kita melihat banyak pengalaman. Mungkin bisa melihat di dunia maya. Bisa kita cari di YouTube. Ya. Orang-orang yang suka menghina hamba Tuhan. Apa akhir kehidupan mereka? Tuhan mempercayakan kita untuk membangun diri. Setiap diri kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang tetap setia kepada Allah. Pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan Allah dalam kehidupan ini. Sehingga apa yang ada dalam diri kita, kita bangun untuk kemuliaan nama Allah. Bukan untuk memuaskan keinginan kita. Tutur kata kita akan kontrol sebelum dia keluar. Apakah itu mempermuliakan nama Allah atau mengejek. Karena kata firman Tuhan, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Jadi kalau ada orang yang mengejek tentang kebenaran, dia memiliki tanggung jawab kepada Tuhan. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentunya menjadi sebuah sukacita bila kita mau hidup di dalam apa yang Tuhan inginkan. Kita membawa diri kita. Kita membawa segala sesuatu kebutuhan-kebutuhan, khususnya jiwa kita, rohani kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang dengan baik Allah memberikan kepada kita Yesus Kristus sebagai penyelamat. Dia yang memberikan keselamatan bagi kita dan dia juga membawa kita menikmati hidup yang kekal itu. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bergandengan tangan. Belajar untuk membangun diri di dalam iman yang suci seperti yang dirindukan oleh Yesus Kristus. Hal yang kedua, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menyelamatkan dengan belas kasihan, yaitu berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 20 bagian B. Dilanjutkan, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan sebuah sikap hati yang tidak boleh diumbar-umbar saat berdoa, ya. Karena apa? Di saat kita telah membangun diri kita pada dasar iman yang suci, yang benar itu, maka kita wajib pula memeliharanya dalam kasih untuk hidup yang kekal.
Kita memeliharanya di dalam balutan kasih. Ya, luar biasa Bapak Mama yang terkasih. Kita jalani kehidupan ini tidak lagi seperti yang kita inginkan. Seperti tadi saya katakan di bagian yang pertama. Ibaratkan kita mengendarai mobil. Itu dibawa oleh Yesus Kristus saat ini. Ya. Kita tidak hanya membangun diri saja, tetapi memelihara. Ada tanggung jawab lanjutan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Yesus Kristus telah mengajarkan bagi kita bagaimana cara untuk kita berdoa. Ya, masuk dalam kamar, saya percaya Bapak Mama tahu hal ini. Tenangkan diri di dalam kamar supaya apa? Hubungan kita dengan Allah itu terjalin dengan baik. Kita bisa mendengarkan apa yang Allah rindukan dalam kehidupan kita. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Bapak Mama yang terkasih, berdoalah dalam Roh Kudus. Berarti kita berada di dalam posisi yang benar seperti yang Yesus ajarkan. Ya, Dia mau supaya kita menjaga hubungan dengan Allah dengan baik. Siap mendengarkan dengan baik karya Roh Kudus melalui diri kita untuk dipakai oleh Allah. Jadi, tatkala Allah mau kita setia, tetap berdoa itu bukan doa yang sembarang. Ya, kita berteriak di pinggir jalan atau kita buka pintu rumah, mari kita berdoa. Dan lain sebagainya, suara keras. Tidak. Tetapi masuk di dalam kamar. Ya. Ungkapkan di dalam kamar apa yang kita rindukan. Apa yang menjadi beban pergumulan kita. Roh Kudus akan bekerja di dalam kita. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sesungguhnya setiap kita dipercayakan oleh Allah untuk berseru kepada Dia. Ya, setiap kita dipercayakan oleh Allah untuk menikmati belas kasihan. Yang tadi saya katakan identik dengan murah hati. Ya, saat Tuhan Yesus berjalan mengelilingi daerah-daerah untuk memberitakan Injil. Dia hanya memiliki belas kasihan. Dia memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Ya. Dan itu di dalam motivasi iman yang suci. Dia memeliharanya. Saat dia melakukan mujizat, dia tidak berbangga, "Woi orang-orang, lihat saya sudah kasih sembuh dia, saya sudah kasih bangkit dia. Dia datang kepada saya dan curhat begini begitu, saya sudah kasih jalan keluar." Tidak. Ya. Yesus tidak pernah katakan hal itu. Yesus malah berkata, "Engkau tenangkan dirimu, jangan sampaikan kepada siapa-siapa." Maksudnya apa? Ya. Setiap diri kita dipercayakan oleh Tuhan ada di dalam doa dalam Roh Kudus supaya kita menjadi berkat, berbagi dan membiarkan Allah berkarya di dalam kita, supaya lebih daripada itu kita menghasilkan buah. Kita tidak perlu berteriak, buah itu akan dilihat oleh dunia ini. Buah itu akan menyaksikan seperti yang Yesus lakukan dalam perjalanan kehidupannya. Orang-orang yang memperoleh mujizat, mereka yang menyaksikannya. Jadi hidup kita patut bersyukur kalau Allah masih memakai kita untuk berdoa. Ya. Tidak hanya untuk diri kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Suami, istri, anak-anak, saudara bersaudara, kakak beradik, saling mendoakan. Yesus memakai kita. Berbahagia. Karena di saat kita mengungkapkan orang-orang saudara-saudari kita, sesungguhnya Roh Kudus berkarya dan akan melakukan karya itu kepada orang-orang yang telah kita sebutkan nama mereka dalam doa. Bapak Mama yang terkasih, sejauh mana kita berdoa kepada anggota keluarga kita? Sejauh mana kita menyebutkan nama mereka?
Sejauh mana kita mengungkapkan atau menyebutkan nama-nama daripada orang-orang yang mungkin menurut dunia mereka paling jahat. Mereka suka menyakiti. Bapak Mama bisa jawab dalam hati masing-masing. Ya. Kalau kita mau jujur, sesungguhnya ada orang-orang yang kita tahu tapi terlewatkan saat kita berdoa. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, seharusnya sebagai orang percaya atau orang Kristen, kita lebih jeli melihat kepada jiwa mereka yang harus diselamatkan. Mungkin orang itu sehari-hari hidupnya menyakitkan. Sehari-hari hidupnya mungkin kata-kata kotor yang dikeluarkan. Maka firman Tuhan selanjutnya dikatakan kepada kita Bapak Mama yang terkasih. Ya, ayat yang ke-22 hingga 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Pakaian mereka, bukan orangnya, bukan jiwanya yang kita benci. Tetapi apa yang mereka pakai. Maksudnya bahwa di dalam tingkah laku ini mungkin mereka banyak menyakiti. Mari kita doakan mereka. Karena Roh Kudus mampu merubah mereka. Kita tidak bisa merubah. Tetapi Roh Kudus akan bekerja di dalam mereka. Mengubah mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan nama Allah. Karena mereka pun adalah milik Tuhan. Ya. Berdoalah dalam Roh Kudus. Menjadi panduan bagi kita sebagai umatnya. Supaya kita memperhatikan ajaran-ajaran yang benar. Di mana jiwa-jiwa daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka diselamatkan melalui belas kasihan seperti yang Yesus ajarkan. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mengasihani kita saat kita berseru. Ia mendengar dan menjawab. Seperti tadi yang tertulis dalam nats pembimbing kita ya. Kita tidak akan terus menangis, kita tidak akan terus bersedih, kita tidak akan terus ada di dalam pandemi COVID-19 ini. Tidak, itu akan berlalu. Ya. Tuhan itu mengasihi kita saat kita berseru di sini, berdoa. Karena Allah mendengar dan menjawab. Dia tidak hanya dengar saja, tapi dia menjawab. Ini luar biasa. Allah mau memperhatikan kehidupan kita supaya kita memperhatikan sesama kita. Ada orang-orang yang belum tersentuh, terjamah sedikit pun oleh kasih. Ya. Seperti tadi saya katakan, mungkin sehari-hari kehidupan mereka menyakiti sesama. Pernahkah kita mendoakan mereka? Sebut nama mereka di dalam doa kita. Ya. Kalau kenyataan kita melihat untuk apa berdoa kasih dia. Ya, ada yang seperti itu. Tapi saya percaya di dalam gereja Kemei Injil Indonesia Jemaat Maranatha Kambaniru, setiap kita yang ada di rumah masing-masing saat ini tidak ada yang demikian. Sebutkan orang yang mungkin menyakiti kita, sebutkan nama mereka dalam doa supaya mereka diberkati. Karena apa? Kita semua sudah diberkati. Jangan pernah kikir dengan berkat yang Yesus telah berikan. Berkat tidak selamanya materi, tetapi hati kita. Karena hati kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita harus memberkati orang lain. Ya. Untuk itu Bapak Mama, saudari-saudari yang terkasih, jangan lihat betapa jahatnya dia. Tetapi lihatlah jiwanya adalah milik Tuhan. Mari kita doakan dia. Mari kita setia. Dia tidak langsung berubah, tetapi biarkan Roh Kudus bekerja di dalam dia. Sampaikan kata-kata yang indah bagi dia. Kata-kata yang meneguhkan.
Lalu ada yang bilang, siapa yang tahan ibu? Ya, kalau demikian, ya, jangankan dia keluarkan bahasa maki, wajahnya saja kita bilang, hebu, dia punya testa mulai kerut banyak, siapa berani tegur? Adakah yang berani menegur? Bapak mama bisa jawab dalam hati masing-masing. Sebagai anak Tuhan wajib tetap menegur. Saat ini saya katakan, wajib. Mau apapun wajahnya, bagaimanapun ganasnya menurut kita, tetap berikan kasih bagi dia. Karena dia membutuhkan kasih. Dia belum tersentuh oleh kasih yang kita miliki. Sentuh dia. Supaya apa? Roh Kudus kerja di dalam dia. Saya percaya dia akan diberkati. Dia akan diselamatkan melalui apa yang kita lakukan. Memang itu sulit menurut ukuran kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan tidak ada yang sulit. Kita tidak akan tersakiti dengan hal-hal yang demikian. Namun sebaliknya kita akan dikokohkan. Kita tidak akan digoncangkan oleh hal-hal yang demikian. Tetapi sebaliknya kita semakin teguh di dalam setiap berdoa. Ya. Karena sesungguhnya berdoa dalam Roh Kudus adalah hal yang menyenangkan hati kita sekalian. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah telah menyelamatkan kita dengan belas kasihan. Kemurahan hati yang Allah tunjukkan menjadi teladan bagi kita. Ya, untuk meneruskannya kepada orang-orang yang sedang haus. Orang-orang yang goyah. Bahkan belum tersentuh oleh belas kasihan. Ini hal yang luar biasa Bapak Mama yang terkasih. Kemurahan hati dalam hidup mereka. Mereka belum mendapatkan dengan utuh. Mereka belum tahu apa yang Yesus Kristus telah berikan bagi kita. Kitalah penerusnya. Dan kitalah yang wajib menyatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus tidak bisa ditandingi oleh apapun. Tugas kita, ingatlah baik-baik, ya, Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menyelamatkan dengan belas kasihan. Jangan pernah kikir. Orang-orang di sekeliling kita, mereka tatkala mendapatkan belas kasihan, mereka akan terselamatkan dari api. Mereka akan diteguhkan. Untuk itu ingatlah selalu, bangunlah diri atas iman yang paling suci. Bukan iman yang biasa-biasa saja. Dan pada akhirnya berdoalah dalam Roh Kudus. Mari kita terus berkarya bagi kemuliaan nama Allah sehingga hidup kita bermakna. Saat kita mengakhiri kehidupan ini, Allah memanggil kita kembali, tentunya Allah bersuka cita karena kita telah memberikan karya, buah-buah roh kehidupan yang terbaik, dan sesama kita menikmatinya dalam sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang telah kami dengar saat ini. Menyelamatkan dengan belas kasihan. Murah hati adalah milik Tuhan yang dipercayakan bagi kami. Mampukan kami meneruskan hal ini ke dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk membangun diri berdasarkan iman yang suci. Dan mampukan kami untuk berdoa dalam Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran-Mu. Setiap umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu saat ini. Pemahaman mereka berasal daripada Roh Kudus. Dan pada akhirnya kami akan bergandengan tangan untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur buat peluang anugerah ini. Haleluya. Amin.
Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang berbelas kasihan. Karena dengan hati yang berbelas kasihan, kita dapat menyelamatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita akan memberikan persembahan syukur sambil menaikkan pujian dari NKI 175. Apakah engkau buat untuk Yesus? Segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah syaratkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu. Hai, sudah berapa banyak yang dilembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah Tuhanmu. Bait yang kedua. Sesudahnya kau dapat kemenangan demi darahnya penebus, tak tahukah engkau duduk lipat tangan, tetapi telah layani Dia terus. Hai, sudah berapa banyak yang dilembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah gelut di salib Tuhanmu. Kita akan memberikan persembahan khusus sambil menyanyi bersama dari NKI 285. Api Maha Tuhan. Ya Yesus, terang dan kuatku, berikanlah apimu, baik masuk dalam hatiku, berikanlah apimu, bersihkan daku amasi, supaya hati yang keji menjadi suci dan bersih. Berikanlah apimu. Bait yang kedua. Hai, jika hilang harapmu, mintalah apinya yang menggerakkan hatiku. Itulah apinya. Saudara, biar bangunlah sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah ia beri apinya. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan pimpinan Tuhan. Engkau telah menyertai kami sepekan yang telah berlalu, dan Tuhan boleh izinkan kami hari ini kembali ada di hadirat Tuhan, memuji, mempermuliakan, dan mengagungkan kebesaran kasih-Mu. Terima kasih Bapa
untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang kami alami, membuat kami menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Ya Bapa di sorga, mengucap syukur juga ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami hari ini, seluruh jemaat Tuhan telah memberikan korban persembahan mereka. Kiranya Tuhan suci kuduskan semua pemberian umat-Mu, sehingga boleh berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga berkenan bagi menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur ya Tuhan bersama dengan jemaat-Mu yang Tuhan izinkan mereka untuk bertambah usia. Kiranya semakin bertambah usia, mereka semakin dekat dengan Tuhan, mempermuliakan Tuhan dalam hidup ini, dan menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Ya Bapa di sorga, saat ini kami juga berdoa dan bersyukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang Tuhan izinkan mereka untuk mengalami kesembuhan, mengalami kekuatan, mengalami pertolongan Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia-Mu, dan biarlah Bapa di sorga, mereka terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan mereka. Ya Bapa di sorga, saat ini kami menaikkan semua pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Untuk itu Bapa di sorga, melayakkan kami sekaliannya, suci kuduskan kami Bapa, sehingga seluruh pergumulan kami Tuhan akan mendengarnya, dan tepat pada waktunya Tuhan akan jawab itu dalam kehidupan kami. Bapa, kami teringat jemaat-Mu yang sedang sakit, yang ada di rumah pribadi ataupun yang ada di rumah sakit. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon supaya Tuhan jamah mereka, mohon supaya Tuhan pulihkan mereka. Kekuatan dan pertolongan Tuhan ada atas kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang sakit, dan mereka boleh mengalami mujizat Tuhan. Mereka akan bersyukur, mereka akan bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka lewat pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini ya Tuhan, kami pun berdoa bagi semua orang tua kami yang sudah lanjut usia. Percayakan dalam tangan-Mu, Allah tetap memimpin mereka, menguatkan iman percaya mereka dalam masa lanjut usia yang mereka alami pada saat ini. Juga ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pelayanan-pelayanan kami di dalam gereja Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan boleh menolong semua yang dapat kami persiapkan dengan media-media yang ada. Tuhan tolong berkati, suci dan kuduskan, sehingga semua persiapan-persiapan pelayanan kami itu boleh berjalan dengan baik, memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam setiap pelayanan yang kami bisa buat melalui setiap media yang kami pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi semua pelayanan-pelayanan yang lain ya Tuhan. Dalam rencana Tuhan beberapa minggu ke depan ini kami akan memikirkan bersama-sama untuk kami kembali beribadah di dalam gereja Tuhan. Mohon supaya Tuhan menolong kami, menyertai kami, sehingga apapun yang kami putuskan bersama-sama boleh berjalan dengan baik, sehingga umat-Mu kembali mempermuliakan nama Tuhan di setiap gereja-gereja Tuhan. Tuhan boleh menolong semua hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga dalam ibadah di gereja masing-masing kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap bekerja untuk menyatakan kebaikan-Mu bagi kami dalam perlindungan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Bahkan pelayanan kategorial apapun yang bisa kami lakukan, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dalam pimpinan kuasa dan kehendak daripada Tuhan semata. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mendoakan semua jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing. Bergumul dengan suami, istri, anak-anak mereka, keluarga, rumah tangga mereka. Percayakan dalam tangan-Mu, Allah yang menjadi kekuatan, Allah yang menjadi sumber jawaban dalam kehidupan pergumulan jemaat Tuhan. Dan biarlah Bapa di sorga, seluruh jemaat Tuhan tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan
yang menjadi jawaban dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga pada kesempatan ini ya Bapa, bagi Gereja Kemah Injil Indonesia, dari pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan gereja kami berada, boleh memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan, dan ada banyak jiwa yang boleh diteguhkan, dimenangkan untuk kerajaan sorga. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa pada kesempatan hari ini ya Tuhan, bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di luar daerah, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang bekerja ataupun mereka yang sedang berstudi, mohon supaya Tuhan memimpin dan menyertai mereka, sehingga mereka boleh dibuat berhasil oleh Tuhan. Mereka boleh menerima berkat-berkat Tuhan atas kehidupan mereka dan bersyukur untuk segala pertolongan-Mu. Bapa, terima kasih. Kami pun berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, bagi kondisi yang terjadi di dunia saat ini, mewabahnya virus corona, ada banyak orang yang menderita ya Tuhan. Kami taruhkan dalam tangan-Mu, Allah yang memimpin, Allah yang menyertai, bahkan Allah yang menolong semua anak-anak Tuhan ini. Bahkan tim medis, tim dokter, Tuhan pun menolong. Terima kasih Bapa di sorga, pemerintahan kami, bangsa dan negara kami taruhkan dalam tangan-Mu. Berkati semua pemimpin kami dari pusat, provinsi, kabupaten, bahkan di kecamatan, kelurahan, RT RW sekalipun, Allah mempedulikan mereka sehingga apapun program menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kabupaten Sumba Timur pun kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan diri kami dalam tangan-Mu. Ajar kami Bapa untuk selalu setia kepada Tuhan, sekalipun dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit saat ini. Terpuji nama Bapa di sorga. Ini doa kami Bapa, ini ucapan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sumber jawaban kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini dengan menyanyi bersama Seperti Wanita Mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. kita ulangi pujian ini sekali lagi dan saya mengajak jemaat Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai
tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Inilah komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Sampai akhir hidup kami akan tetap setia melayani Tuhan. Kami akan tetap setia beriman dan percaya kepada Tuhan. Bahkan dalam kondisi yang sesulit apapun, kami tahu bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan untuk segala penguatan, segala berkat Tuhan dalam sepanjang ibadah kami hari ini. Kami boleh diteguhkan oleh Tuhan, dan biarlah Bapa di sorga, ketika saat ini kami siap untuk kembali dalam segala tugas dan karya kami. Biarlah Tuhan memimpin kami Bapa, biarlah Tuhan menuntun kami, bahkan Tuhan melindungi kami, sehingga dimanapun kami beraktivitas, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Papa, Mama, saudara-saudari sekalian, arahkanlah hatimu, tadahkanlah tanganmu, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah pencipta langit dan bumi, kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan penguasaan pengontrolan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekaliannya, mulai dari saat ini sampai Kristus datang kembali menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Amin. Kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan salam.